Pendukung dan pendanaan kita ada beberapa sumber. Yang pertama dari iklan lokal, kemudian dari sumbangan dari tokoh-tokoh warga, kemudian kita juga punya usaha pemberdayaan anggota, jadi mensejahterakan khususnya kepada anggota kita yang perempuan. Yang mendukung Rakom ini warga masyarakat di desa kawasan konservasi itu sendiri, maupun juga warga masyarakat yang mendengarkan, artinya di mana radio desa kawasan konservasi itu bisa didengar. Kemudian untuk dari pemerintah ini, mulai dari pemerintah desa sampai pada pemerintah kecamatan maupun juga kabupaten ini mendukung dengan adanya Rakom ini. Yang bisa dianggap rutin adalah pemerintah desa melalui APBDes. Tapi kan di dalamnya seperti saya katakan bahwa APBDes ini adalah hasil pendapatan dari pelayanan pada masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah desa. Artinya di dalamnya otomatis masyarakat komunitas. Yang kedua, ini dengan masyarakat juga, tapi bentuknya kita barter menyiarkan event-event mereka. Itu bisa dipastikan. Jadi donatur kita tetap itu adalah Balai Taman Nasional. Balai Taman Nasional itu mensupport setiap bulan, setiap tahun, tetapi dalam satu tahun itu ada rencana kerja kita setiap bulannya, tetapi kita dibantu setiap akhir tahun. Biasanya bulan November, Desember kita dibantu, kita tinggal melaporkan, Pak, kerusakan kita ini dibantu. Biasanya tergantung berapa kebutuhan, biasanya penggantian transmitter, kemudian penggantian mixer dia bantu rutin setiap tahun itu. Sekitar yang donatur tetap itu 110 orang. Jadi yang disebut partisipasi itu, kami menamakannya partisipan, itu sekitar yang rutin dulu itu sampai berjalan 1 tahun itu sekitar 100 orang. Untuk mengidentifikasi di tingkat warga masyarakat, bagaimana supaya warga masyarakat itu apakah itu betul dia paham dan mau melakukan atau mendukung tentang proses desa kawasan konservasi itu sendiri, dan juga misalkan dari pemerintah itu juga ketika mau ngajak kerjasama itu apakah program yang ditawarkan ini bertentangan tidak dengan visi dan misi desa kawasan konservasi itu sendiri. Kemudian dari pihak lain, baik itu pihak swasta maupun juga pihak LSM, itu juga demikian. Ketika mau mengajak kerjasama maupun memberikan suatu program yang ingin dilandingkan di desa kawasan konservasi, itu apakah program yang ingin ditawarkan atau dilandingkan ini nanti sejalan dengan visi dan misi desa kawasan konservasi itu sendiri atau tidak. Kalau itu memang sejalan, oke, itu kita akan sepakati bersama. Kita tidak pernah mengidentifikasikan ini gimana dan lain sebagainya. Kita hanya spontan kan. Bahkan berangkat idenya kadang-kadang justru tidak muncul awalnya. Ketemu di jalan, nanti malam saya ada event, oke, radio gandeng, gitu aja.
Kalau target kita sih tidak Pak, tidak ada target. Tapi kalau sifatnya besar, kita jelas tidak mampu Pak itu. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang mengeluarkan dana besar, kita harus mencari istilahnya donatur atau sponsor yang lebih besar. Siapa saja yang mau mendukung tentang terwujudnya desa kawasan konservasi, itulah yang menjadi target kita untuk terus diajak bekerja sama secara berkelanjutan. Pihak-pihak itu adalah mulai dari warga masyarakat itu sendiri dan juga dari pemerintah dari desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi dan pusat, serta pihak-pihak lain yang seperti pihak swasta. Donaturnya sebenarnya kami berharap pada kerjasama dengan Pemda, tetapi memang untuk menjalin kerjasama full itu memang agak ini karena pemerintah daerah punya banyak kegiatan. Yang menjadi donatur tetap itu adalah Balai Taman Nasional. Pertama yang kita lakukan adalah silaturahim. Jadi kita sering berkunjung dan sebagainya, kita bercerita keberadaan kita. Kemudian kalau itu pedagang, biasanya selain dia iklan, kita juga menjemput waktu siaran Pak, kan gitu. Jadi kita sebutkan, atau kita promosikan sedikit. Jadi ada nilai plus, di samping dia iklannya diputer, kita juga waktu siaran menambahi bumbu-bumbu sedikit kan gitu. Selain itu kita pengusaha dari itu kita kenalkan dengan anggota-anggota yang lain. Sehingga waktu kirim salam, dia akan menyebut ini pemasang iklan ini. Jadi kirim salam kepada Cak Parti Kompor misalnya. Jadi walaupun di luar perjanjian, usaha mereka tetap disebut lewat salam kan gitu. Jadi dalam merawat donatur kami terus berupaya pendekatan secara personal. Jadi dari hasil-hasil yang telah kita lakukan itu kita perlihatkan, kita ajak bersama-sama. Inilah hasil kerja yang kemarin Bapak biayai. Ini kayak begini, itu. Kemudian juga mungkin secara kita jamu dengan potensi yang ada, khususnya potensi-potensi lokal yang ada di sini, seperti baik itu buah-buahan maupun apa, itu juga mendekatkan antara kita dengan donatur untuk bisa saling punya percaya. Antara saya dengan donatur itu bisa menumbuhkan kepercayaan masing-masing. Kita biasanya di event-event lain juga menyinggung mereka dalam bentuk ucapan terima kasih ulang, walaupun dulu sudah kita katakan. Yang kedua, kalau dia punya bentuk rekam, itu kita biasanya menyediakan waktu untuk rekam ulang atau siar ulang. Gitu. Ya, trik kita itu membuat senang Balai Taman Nasional, membuat bagaimana Taman Nasional itu percaya bahwa ternyata kita eksis untuk ikut menyebarluaskan pelestarian itu. Salah satu hasil positif yang kami capai setelah dilakukan foto udara wilayah Taman Nasional, Kepala Balai Taman Nasional itu sangat senang karena ternyata setelah dipotret wilayah kecamatan dari sekian wilayah kecamatan yang ada di sekitar Taman Nasional, wilayah Tirauta itu yang masih hijau. Dihubungkan dengan kinerja kita di Radio Cemara, waktu itu Kepala Balai mengucapkan terima kasih karena mungkin dengan siaran-siaran itu masyarakat tahu bahwa ini tidak bisa kita rusak, ini tidak bisa kita rambah, ini hukumannya seperti itu, melalui penjualan radio setiap malamnya.